Kembali lagi ke bincang Kembali lagi ke bilang bincang kopi di bulan Mei hari ini. Jadi di malam ini kita akan diskusi mengenai diplomatic dissonance, comparing US reactions to ICC arrest warrants for Putin and Netanyahu. Nah, kali ini kita bareng teman-teman RNE, dari aku Sabila sebagai staff RNE dan ditemani oleh Tawang sebagai staff RNE FPCI chapter Unsut juga. Boleh next. Oke, jadi eh, emang dalam dinamika politik global, reaksi diplomatik tuh sering mencerminkan prioritas dan kepentingan strategis dari suatu negara. Tapi reaksi terhadap keputusan ICC dalam konteks ini tuh nggak selalu konsisten, terutama ketika kasus itu melibatkan tokoh-tokoh politik yang punya pengaruh, dan ini perhatian dunia tuh tertuju ke tanggapan Amerika Serikat terhadap surat perintah penangkapan yang dikeluarkan oleh ICC atau International Criminal Courts untuk dua pemimpin dunia, yaitu Vladimir Putin atau Presiden Rusia Benjamin Netanyahu sebagai Perdana Menteri Israel. Nah, walaupun kedua pemimpin tersebut tuh emang punya hal yang berbeda, namun keduanya merupakan pemimpin yang terlibat ya dalam situasi konflik yang kompleks dan juga kontroversial di wilayah masing-masing. Tapi lalu kenapa sih reaksi Amerika Serikat nih bisa beda, dan apa maknanya bagi hukum internasional dan hubungan diplomatik di masa depan gitu? Aku ya. Oke, oke, mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Tawang. Silakan. Oke, selamat malam semuanya. Aku Tawan, aku mau jelasin terkait beberapa hal yang menjadi hal perbincangan malam ini, yaitu tentang gugatan ICC ya. Untuk misalnya dari, misalnya kalian punya pertanyaan-pertanyaan terkait ICC itu apa, terus kok bisa mereka bisa menggugat para kepala-kepala negara, bukannya mereka punya imunitas, dan juga hal-hal kayak gitu. Nah, aku di sini mau jelasin terkait sejarahnya juga, biar kalian bisa menilai sendiri terkait ICC itu sendiri. Pertama, uh, pertama kita harus mengetahui apa itu ICC untuk memahami apa yang jadi perhatian utama dari Amerika Serikat itu sendiri. Sejarahnya dan jurisdiksinya itu nanti bisa membuat kita mengerti terhadap arrest warrant yang diberikan oleh ICC terhadap Netanyahu dan juga Putin. Pertama aku ingin menyampaikan terkait International Criminal Court atau bahasa Indonesia itu Mahkamah Pidana Internasional. Mahkamah Pidana Internasional atau ICC adalah sebuah lembaga peradilan internasional yang bersifat independen dan berkedudukan di luar Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jadi ini suatu organisasi yang berdiri sendiri tanpa hubungan dengan organisasi dan badan-badan hukum yang lain. Dasar hukum ICC mungkin kalian yang udah belajar terkait hukum internasional adalah Statuta Roma 1998 yang bertujuan untuk mengadili individu yang melakukan pelanggaran berat terhadap hukum kemanusiaan internasional. Mungkin kalian udah familiar dengan gugatan-gugatan ICC yang dengan crime against humanity atau kejahatan kemanusiaan dan juga kejahatan genosida, itu adalah salah satu. Nanti aku bahas terkait jurisdiksinya. Nah, aku mau bahas sejarah ICC, the history of ICC. Walaupun tadi aku sudah sampaikan, Statuta Roma muncul di tahun 1998 dan itu menjadi dasar hukumnya ICC, latar belakangnya itu udah ada sejak Perang Dunia II. Kan? Terjadinya kejahatan-kejahatan yang misalnya kalian ingat dalam Perang Dunia II itu memicu dibentuknya tribunal militer seperti Nuremberg Tribunal dan juga Toko Tribunal. Terbuatnya tribunal ini membangunkan kayak kesadaran untuk akan kepentingan membentuk sebuah lembaga peradilan internasional yang permanen dan independen. Karena di Perang Dunia II itu banyak sekali kejahatan-kejahatan manusia yang terjadi ya teman-teman, dan itu harus diadili. Karena kalau nggak diadili itu hal yang sangat buruk. Tentu peradilan internasional ini harus bisa mengadili pelaku kejahatan kemanusiaan dan menghilangkan hak impunitas tidak terkecuali bagi kepala negara dan diplomat yang dapat membebaskannya untuk diadili dalam pengadilan.
kalau misalnya dibuatin mahkamah peradilan, tapi ternyata yang orang-orang yang akan diadilin itu punya impunitas dan juga kekebalan, kayaknya itu agak counterintuitive dan juga malah mengalahkan tujuannya dibuatkan mahkamah peradilan itu dari awal. Jadi kita bisa lihat dari sejarahnya ICC itu tuh mereka mulai bertahap-tahap setelah Perang Dunia II itu tuh dari 1949 sampai tahun 1954 Komisi Hukum Internasional PBB melakukan persiapan pembentukan draft statuta. Jadi jadi ini masih puluhan tahun sebelum 1998 dan udah dibuat statutanya. Jadi emang prosesnya ini adalah suatu hal yang sangat lama. Sebenarnya penambahan sejarahnya itu ada sedikit hal lagi. Setelah 1954 itu ada terkait di mana draft yang dibuat oleh Komisi Hukum Internasional itu tidak dikerjakan dan bahkan diterlantarkan, dan impian untuk membuat mahkamah internasional ini sepertinya kayak udah tidak diurusi gitu sampai akhirnya di tahun 1998 kayak misalnya kesadaran itu muncul lagi. Misalnya kalau kalian ingat yang di tahun 1990-an itu ada pecahnya Yugoslavia dan itu ada terjadi kejahatan-kejahatan kemanusiaan di situ. Untuk akhirnya pada tahun 1998 diselenggarakannya United Nations Diplomatic Conference of Plenipotentiaries tentang pembentukan Mahkamah Pidana Internasional di Roma, Italia. Dan konferensi tersebut menghasilkan kepada terbentuknya Mahkamah Pidana Internasional. Bentuk tidak langsung dijalankan karena mulai menjalankan fungsi ICC mulai menjalankan fungsinya itu setelah Statuta Roma diratifikasi oleh 60 negara pada tahun 2002. Jadi ICC baru mulai menjalankan fungsinya di tahun 2002 setelah ada negara yang cukup untuk meratifikasinya. Lanjut, ICC memiliki ini untuk terkait jurisdiksi yang dimiliki oleh ICC tersebut. Kalian mungkin punya pertanyaan terkait kenapa ICC memilih fokus untuk kepada kejahatan internasional dan untuk mengadili orang yang bertanggung jawab atas hal itu. Aku mau ngejelasin, ICC memiliki jurisdiksi dalam menyelesaikan perkara terhadap kejahatan internasional yang terjadi di suatu negara. Karena yang dimaksud sebagai kejahatan internasional itu bersifat multitafsir, para sarjana berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kejahatan internasional itu yang menunjukkan suatu kejahatan yang bersifat internasional. Itu adalah suatu definisi yang dikasih yang paling straightforward dan paling jelas. Jadi untuk menjelaskan bahwa untuk menentukan bahwa yang dimaksud kejahatan internasional itu adalah yang itu. Aku mau lanjut sekarang. ICC memiliki jurisdiksi yang terbagi ke dalam 4 kejahatan. Kejahatan yang kalian bisa lihat di PPT sekarang. Yang pertama ada kejahatan genosida, kedua kejahatan kemanusiaan, 3 kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Nah, jurisdiksi ini menjadi hal yang aku bicarakan karena ini memberikan konteks kepada kejahatan yang digugat oleh kepada Netanyahu. Kalian bisa lihat dari kasus-kasusnya yang Putin itu digugat atas kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan terkait di negara Ukraina. Nanti akan dijelaskan oleh partner atas kejahatan perang dan juga kejahatan kemanusiaan di Palestina. Kasus ini membuat sebuah pertanyaan muncul di kalangan hukum internasional yang jadi perbincangan itu, bukankah seorang kepala negara memiliki imunitas dan kekebalan untuk diadili? Karena memang itu dalam kebiasaan hukum internasional, suatu kepala negara yang memimpin, bahkan diplomat juga, itu mempunyai impunitas terhadap diadili dalam pengadilan. Nah, untuk mengatasi hal itu, ICC sudah menegaskan dalam pasal 27 dalam hukum kebiasaan internasional bahwa kekebalan yang melekat pada kapasitas resmi seseorang tidak boleh menghalangi pengadilan untuk menjalankan jurisdiksinya. Jadi walaupun kalian bisa di kepala negara atau mungkin di presiden, vice presiden, atau mungkin jadi pekerja diplomat, itu nggak akan nge-efek kekebalan kalian. Itu terkait jurisdiksi yang dimiliki oleh ICC. Sekarang lanjut kepada kasus gugatan ICC sebelumnya.
aku mau ngomongin ini untuk menjelaskan dan memberi kalian gambaran terkait oh ternyata gugatan ICC alurnya seperti ini dan juga oh hasilnya seperti ini. Tapi walaupun nanti kalian agak terkecewa dengan hasilnya, aku ingin memberi kalian gambaran jernih karena dengan melihat kasus-kasus sebelumnya kita bisa setidaknya menebak sedikit lah nanti gugatan terhadap Netanyahu dan juga bahkan Putin itu akan seperti gimana. Nah, aku di sini memilih dua kasus gugatan ICC sebelumnya. Sebenarnya ada banyak, tapi aku memilih dua ini karena mereka menurutku penting untuk dibicarakan. Tapi pertama, sejak dijalankan fungsi ICC pada tahun 2002, sudah ada kasus-kasus yang diinvestigasikan, dan walaupun mereka belum diselesaikan, mereka masih ongoing. Seperti pada tahun 2010 yang di kasus pertama, dengan kasus Kenya. Setelah terjadi kejahatan kemanusiaan di Kenya yang mengakibatkan ribuan orang terbunuh, ICC menggugat 4 orang yang bertanggung jawab atas kejahatan tersebut. Yang pertama kalian bisa lihat di gambarnya itu adalah presiden terpilih Kenya, Uhuru Kenyatta, dan juga William Ruto sebagai wakil presiden terpilih. Dan ada orang-orang lain yang ternyata ada dalam konflik mereka agak terlalu penting. Untuk yang menjadi menarik dari kasus ini adalah tidak ada hasil yang terlalu signifikan kasus kayaknya karena ICC memutuskan karena kurangnya barang bukti. Jadi untuk menjelaskan terkait kasus kayaknya ini, di tahun 2015 ICC memutuskan untuk memberhentikan persidangan terhadap presiden dan wakil presidennya Kenya karena mereka tidak memiliki barang buktinya di sini. Untuk sedikit rahasia untuk aku berikan kalian, Kenya sendiri, pemerintahnya Kenya itu mencoba untuk menghalangi upaya ICC untuk mencari barang bukti tersebut. Jadi ada kita bisa lihat kalau misalnya ada kepala negara digugat dan mereka udah masuk persidangan, negaranya bisa memberikan effort atau upaya untuk mencoba menghalangi ICC dalam mengadili mereka. Jadi aku memilih kasus ini karena aku ingin memberikan suatu gambaran kalau misalnya Kenya aja bisa mereka itu mencoba menghalangi proses-proses persidangan. Untuk selanjutnya ada kasus kedua, kasus Darfur di negara Sudan, di mana ICC menggugat Presiden Sudan Ahmad al-Bashir, dan kasus ini sebenarnya jadi kasus konflik pertama di mana mereka menangani kasus kejahatan genosida. Walaupun kasus ini membuktikan bahwa walaupun kasus ini dan kasus sebelumnya itu membuktikan bahwa ICC melaksanakan tujuannya untuk menghilangkan impunitas dan tetap mengadili kepala negara, kasus Ahmad al-Bashir ini masih dalam bagian pre-trial. Jadi kita bisa melihat dari kasus ini itu sudah ditangani dari tahun 2005, tapi sebenarnya apakah kasus ini sudah selesai? Belum. Ini udah lebih berpuluh-puluhan tahun, di mana ini kasus ini udah mau menjadi 20 tahun, tapi kasus ini belum diselesaikan. Jadi aku ingin menggambarkan bahwa untuk menangani satu kasus saja, seperti kasus Darfur itu membutuhkan waktu proses yang sangat lama, buktinya pun banyak, dan bisa dihalangi oleh negara mereka sendiri. Jadi aku ingin menunjukkan bahwa proses alur yang dimiliki oleh ICC sangat rumit dan bisa menjadi sangat membingungkan. Tapi untuk konteks secara lebih jauh, kasus Darfur ini masih di dalam proses pre-trial, alias belum diberhentikan, tapi mereka masih menunggu untuk Ahmad al-Bashir, orang yang mereka gugat, untuk datang kepada pengadilan ICC. Jadi itu sekitar 2 kasus yang menarik. Untuk selanjutnya, kita akan membahas perbedaan reaksi Amerika Serikat terhadap penangkapan Netanyahu dan Putin oleh ICC. Dengan begitu, aku akan mempersilahkan Syabila untuk menjelaskannya. Oke, thank you Tawang. Mungkin tadi dari Tawang udah jelasin lah gimana sih cara kerja dari ICC dan kasus-kasus yang dipegang ICC sebelumnya dan juga terkait perkembangannya. Nah, di sini aku mau bahas gimana
Amerika Serikat atas penangkapan Putin dan Netanyahu. Jadi pada 20 Mei lalu dari jaksa ICC itu kan secara resmi udah mengumumkan terkait surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel yaitu Benjamin Netanyahu dan juga Menteri Pertahanan Israel yaitu Yoav Gallant atas situasi yang terjadi di Gaza. Nah, surat penangkapan tersebut itu didasari karena Putin dan Galan itu dianggap telah melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan, termasuk mode kelaparan, termasuk kejahatan yang bertentangan dengan pasal 82B 1 Taroma yang berbunyi dengan sengaja menimbulkan penderitaan hebat atau cedera serius pada tubuh atau kesehatan. Nah, kejahatan yang dilakukan Israel di Gaza ini tuh juga terjadi seiring dengan diberlakukannya pengepungan total atas Gaza, termasuk di dalamnya melibatkan penutupan total di 3 titik perlintasan perbatasan, salah satunya itu Rafah. Nah, Israel juga secara sewenang-wenang membatasi pasokan bantuan kemanusiaan yang datang kayak dari makanan, terus juga obat-obatan. Nah, selain itu sebenarnya ICC ini mengeluarkan surat perintah nggak cuma buat Netanyahu sama Galan aja, tapi juga terhadap 3 pimpinan Hamas, yaitu pertama dari Ketua Gerakan Perlawanan Islam Hamas di jalur Gaza, yaitu Yahya Sinwar, terus ada Panglima Militer yang dikenal dengan sebutan Brigade Al-Qassam Diab Ibrahim Al-Masri atau Dave, sama terakhir itu dari Kepala Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh. Nah, ketiga pemimpin Hamas tersebut diduga memikul tanggung jawab pidana atas kejahatan perang dan juga kejahatan kemanusiaan yang mereka lakukan melalui serangannya ke Israel pada 7 Oktober tahun lalu. Walaupun memang ICC ini punya yurisdiksi untuk mengadili kejahatan internasional tertentu, tapi sebenarnya yurisdiksi itu tuh punya ada batasannya, terutama ketika berhadapan dengan negara-negara yang nggak meratifikasi Statuta Roma. Nah, dalam hal ini Israel tuh bukanlah negara yang meratifikasi Statuta Roma, tapi Tawang juga sempat jelasin tentang yurisdiksi yang dimiliki ini kan. Jadi ICC punya yurisdiksi salah satunya terhadap kejahatan kemanusiaan atau kejahatan perang dan genosida. Nah, dalam kasus ini ICC itu punya yurisdiksi untuk mengeluarkan surat penangkapan terhadap Netanyahu terkait genosida dan juga kejahatan perang. Nah, respon Amerika terhadap surat penangkapan ke Netanyahu ini tuh cukup gimana ya, kayak buat mempertanyakan juga terkait ICC ini karena Amerika kan jadi salah satu negara yang paling mengecam terkait surat perintah penangkapan Netanyahu itu. Bahkan Biden dan Menteri Luar Negeri AS atau Anthony Blinken itu menyebut bahwa surat perintah penangkapan yang dilakukan ICC ke Israel ini tuh kayak udah jadi nyamain Israel dan Hamas, di mana Amerika menganggap Hamas kan itu organisasi yang dianggap sebagai teroris gitu. Bahkan dari surat penangkapan ini sejumlah anggota Senat AS tuh sampai memberikan ancaman dan kayak akan menindak ICC jika berani menyelidiki Israel. Terus sejumlah anggota Senat bahkan kayak ngancemnya tuh bukan dari lembaga ICC-nya doang, bahkan ke Jaksa Agung ICC-nya yaitu Karim Khan, terus dari staf pengadilan, bahkan staf keluarga mereka. Nah, respon AS ini tuh Amerika Serikat sebenarnya sangat berbanding terbalik ya terhadap keputusan penangkapan eh, ke Putin oleh ICC atas kejahatan perangnya di Ukraine. Jadi pada 17 Maret tahun lalu 2023 ICC itu kan sebenarnya juga udah ngeluarin surat perintah penangkapan ke Presiden Rusia yaitu Vladimir Putin. Nah, surat ini tuh berkaitan dengan dugaan kejahatan perang yang dilakukan di Ukraina, khususnya terkait dengan pemindahan ilegal anak-anak dari wilayah Ukraine ke tempat yang diduduki Rusia gitu. Nah, setelah penangkapan Putin ini, tepatnya setelah setahun dimulainya invasi Rusia, Biden itu secara gamblang gitu menyatakan dukungan atas tindakan ICC. Biden bilang kalau perintah penangkapan terhadap Putin ini tuh bisa dijustifikasi. Bahkan Kongres AS tuh sampai melakukan amandemen, sampai amandemen undang-undang untuk memfasilitasi kerjasama dengan ICC terkait situasi yang di Ukraina, tepatnya tahun lalu. Kementerian Luar Negeri AS tuh bilang bahwa ICC ini punya
posisi yang penting dalam ekosistem peradilan internasional dan makanya Amerika tuh mendukung investigasi jaksa ICC terhadap Putin. Nah, gimana ya, perbedaan reaksi Amerika Serikat ini tuh sebenarnya menurut mereka antara penangkapan Putin dan Netanyahu tuh nggak bisa disamain karena terutama ke Hamas ya, karena menurut Amerika yang dilakukan Hamas atau serangannya ke Israel pada 7 Oktober itu kan merupakan sebuah tindak terorisme dan nggak bisa disamain dengan pemerintahan terpilih yang secara demokratis di Israel. Jadi menurut Amerika antara Hamas dan Israel ini nggak ada kesamaan dan bahwa Amerika juga menganggap mendakwa pimpinan Israel ini tuh sebuah hal yang salah karena Amerika nggak percaya bahwa Israel telah melakukan kejahatan perang itu menurut Amerika dan eh, berbanding terbaliknya tuh karena Amerika menganggap bahwa apa yang dilakukan Putin ketika ia melancarkan invasi ke Ukraina itu adalah sebuah kekejaman dan nggak bisa dibandingkan karena apa yang dilakukan Israel itu menurut Amerika sebuah bentuk self defense, sedangkan Rusia itu bukan bentuk self defense karena itu ada menurut Amerika itu adalah perang agresi gitu. Sebenarnya ini reaksinya itu sangat berbanding terbalik ya, padahal ya bisa lihat keduanya sama-sama melakukan serangan gitu. Oke, mungkin bisa dilanjut tolong. Nah, lalu kenapa sih reaksi Amerika ini bisa berbeda? Pertama, tentunya karena faktor hubungan bilateral dan aliansi strategis. Mungkin udah diketahui ya bahwa hubungan Amerika dan AS tuh kayak kedua negara ini tuh merupakan salah satu sekutu terdekat, terutama sekutu Israel tuh sekutu rusak ke negara ini. Sedangkan hubungan Amerika dan Rusia, walaupun emang ada beberapa ketergantungan gitu di beberapa isu global, tapi hubungan AS dan Rusia ini tuh lebih sering tegang dan penuh persaingan karena suka ada tuduhan campur tangan pemilu, terus juga dari konflik di Ukraina dan beberapa pandangan lainnya itu telah memperburuk hubungan kedua negara ini. Nah, karena itulah Amerika nih lebih mendukung tindakan hukum internasional atau tindakan masyarakat internasional terhadap Rusia dan pemimpinnya juga. Nah, itu tuh sebagai cara untuk menekan dan mengisolasi Rusia secara diplomatik gitu. Dan kedua dilihat dari kepentingan geopolitik dan regionalnya. Jadi bisa dilihat AS tuh emang sebenarnya kan punya kepentingan yang signifikan di Timur Tengah ya, termasuk dari dalam hal stabilitas regional, terus keamanan energi dan juga counterterrorism. Nah, di sini Israel tuh dianggap punya peran kunci atau peran yang spesifik dalam strategi Amerika di kawasan Timur Tengah. Makanya dukungan Amerika terhadap Israel tuh suka dipandang sebagai upaya Amerika untuk menjaga pengaruh negaranya, pengaruh Amerika di kawasan Timur Tengah gitu. Dan kalau di dalam hal eh, Putin, kalau di dukungan Amerika ke Ukraina dalam menghadapi agresi Rusia itu kan bisa dibilang mencerminkan komitmen Amerika terhadap keamanan Eropa dan juga sekutunya yaitu NATO, negara-negara anggota NATO. Strategi Amerika dalam mendukung ICC terkait penangkapan Putin ini dilihat sebagai bagian dari strategi yang lebih luas untuk menahan ekspansi Rusia dan mendukung sekutunya yaitu NATO gitu. Dan ketiga dari kebijakan hukum internasionalnya.
sebenarnya bisa dilihat dari pendekatan terhadap ICC ya. Jadi sebenarnya Amerika itu kan punya sejarah yang cukup rumit dengan ICC, walaupun Amerika ini bukan negara yang meratifikasi Statuta Roma, tapi kebijakan ke ICC ini bisa berbeda tergantung pada siapa yang berkuasa gitu. Jadi Amerika nih mungkin akan lebih selektif dalam mendukung tindakan ICC berdasarkan apakah tindakan itu tuh sejalan dengan kepentingan Amerika dan kebijakan luar negeri Amerika kayak gitu. Dan juga bisa dilihat dari dinamika politik domestiknya ya. Jadi eh, di lobby dan kelompok lobby pro Israel di Amerika, contohnya sebutlah AIPAC atau American Israel Public Affairs Committee, emang kan punya pengaruh yang signifikan ya dalam politik domestik AS. Dan ini tuh sangat berpengaruh kebijakan luar negeri yang dikeluarkan oleh Amerika karena eh, emang bisa dilihat bahwa Yahudi itu kan punya kedudukan yang penting ya, atau lobby-lobby Yahudi di Amerika ini cukup besar. Jadi itu sangat berpengaruh terhadap kebijakan luar negeri dan Amerika dari Amerika. Tuh, kayak bisa di next tolong. Nah, lalu gimana dari kasus ini tuh implikasinya terhadap legalitas ICC? Jadi sebenarnya ICC mungkin Tawang juga sempat mention dari beberapa kasus sebelumnya itu eh, penanganannya masih bisa dibilang kurang dan jauh dari kata berhasil ya. Dan hal tersebut tuh karena ICC suka menghadapi tantangan praktis dan politik yang sering muncul. Pertama, itu terkait mungkin dari penangkapan dan penyerahan. Jadi sebenarnya ICC itu nggak punya kekuatan polisi sendiri dan penangkapannya itu bergantung pada negara-negara. Jadi negara-negara anggota atau negara-negara yang ratifikasi ICC itu diharapkan bisa menangkap dan menyerahkan tersangka. Dan karena hal itu, negara yang bukan anggota atau nggak meratifikasi ICC, meratifikasi Statuta Roma, maaf, jadi mungkin nggak mau bekerja sama dengan ICC, kayak gitu. Jadi ini tuh salah satu hal yang bikin kekuatan ICC itu lemah. Dan kedua itu terkait kekebalan pemimpin negara. Walaupun Statuta Roma nggak mengakui kekebalan berdasarkan status resmi kayak dari kepala negara, pemerintahan atau diplomat gitu, tapi beberapa negara kan tetap bisa menolak atau menyerahkan pemimpin yang berkuasa atau mantan pemimpin lah sebutnya dengan alasan kedaulatan atau hubungan diplomatik. Lagi-lagi eh, yurisdiksi negara tuh lebih besar daripada yurisdiksi ICC dan itulah yang salah satu hal yang menyebabkan kenapa penanganan kasus kejahatan perang oleh ICC itu masih minim dan bisa dibilang lemah gitu. Jadi walaupun ICC secara teoritis nih punya yurisdiksi dalam situasi tertentu, tapi penegakan yurisdiksi tersebut terutama terhadap pemimpin negara yang nggak meratifikasi Statuta Roma ini emang sangat bergantung ke konteks politik dan kerjasama internasional. Jadi masih bergantung ke kerjasama internasional. Dan bagaimana respon ICC terhadap kasus ini itu sebenarnya bisa memperkuat komitmen ICC terhadap penegakan hukum internasional. Kalau eh, tindakan ICC terhadap Netanyahu itu berhasil, emang itu sebenarnya bisa meningkatkan komitmen ICC terhadap penegakan hukum internasional. Tapi kalau itu gagal lagi, ini tuh malah bisa jadi dampak negatif dan malah jadi perspektif publik terhadap ICC itu juga makin melemah kayak gitu. Next, kayak mungkin dari penjelasan kami segitu aja. Mungkin kita selanjutnya mau nanya nih pendapat dari teman-teman. Jadi apakah upaya ICC melalui surat perintah penangkapan Netanyahu ini bisa berpengaruh atau punya pengaruh nggak sih terhadap konflik yang terjadi gitu? Atau mungkin dari Tawang dulu silahkan. Oke, terima kasih Syabila. Nah, dari Syabila tadi udah menjelaskan kayak konteks geopolitikal dan reaksi US terkait uh, terkait surat perintah penangkapan kedua kepala negara tersebut. Sekarang dari kami ada pertanyaan, apakah upaya ICC melalui surat perintah penangkapan Netanyahu dapat berpengaruh terhadap konflik yang terjadi? Sebenarnya ini kita ada di posisi yang kayak mengawam-awam gitu ya, kayak kita kayak mencoba untuk menentukan apakah penangkapan
surat perintah penangkapan ini bisa mempengaruhi apa yang terjadi dengan Israel dan Palestina. Aku mau dengan kasus tadi kan aku juga udah ngomongin secara panjang kasus dari Sudan dan juga Kenya. Dengan begitu aku menjawab ini dengan kasus-kasus gugatan sebelumnya. Aku mau memberitahu kalau misalnya ICC sebenarnya belum pernah memiliki track record atau misalnya punya sejarah untuk menghentikan suatu konflik dengan hanya surat perintah penangkapan atau misalnya surat gugatan. Misalnya dari kasus Kenya dan juga kasus Darfur, Sudan dan juga kasus-kasus di Uganda dan kasus-kasus yang lain itu mereka dapat memberikan surat perintah dan juga surat gugatan dan juga membawa mereka ke pengadilan setelah konflik dan juga alias kejahatan kemanusiaan itu udah terjadi dan udah misalnya udah selesai dan misalnya udah ada di pencatatan. Misalnya kita bandingin di sekarang dengan kasusnya Netanyahu yang dimana konfliknya itu masih berjalan dan sepertinya uh, tidak ada tanda-tanda untuk berhenti. Untuk berasumsi dari perspektifku untuk berasumsi bahwa ini surat perintah penangkapan ini hanya langsung akan berhenti itu sebenarnya tidak terlalu likely. It's not likely to happen. Ini nggak terlalu tidak akan terjadi. Hanya seluruh konflik yang apalagi kita tahu kan seberapa rumit dan seberapa lama konflik ini antara Israel dan Palestina itu sudah terjadi dan langsung secara surat perintah ini konflik tersebut akan berhenti. Jadi walaupun ini ada berpengaruh misalnya untuk memperlambat konfliknya tersebut dalam rangka uh, misalnya mereka beneran mereka dalam salah satu negara mereka menuruti surat perintah tersebut dan menangkap Netanyahu, itu adalah salah satu hal yang kemungkinan tidak terlalu terjadi juga by the way, dan lalu mereka membawanya Netanyahu mungkin akan dan itu akan berpengaruh kepada konfliknya dengan memperlambatkannya saja. Dan itu kita nggak membahas terkait unsur-unsur seperti penggantinya kabinet Netanyahu dan juga mungkin orang-orang politik di Israel yang mempunyai tujuan untuk meneruskan konflik ini. Jadi misalnya kalau Netanyahu tetap dengan suatu keajaiban di tangan ICC, bagaimana kita tahu kalau Netanyahu tidak hanya langsung digantikan dengan orang yang memiliki tujuan yang sama, persis seperti Netanyahu, untuk meneruskan konflik tersebut dan kejahatan-kejahatan internasional tersebut terus terjadi. Jadi ini adalah suatu perspektif yang sangat menarik untuk dipikirkan. Di mana kita juga aku tadi udah menyampaikan bahwa sebenarnya ICC tidak pernah langsung hey stop aku menggugat kamu dari konfliknya langsung stop gitu, apalagi dengan konflik yang sangat rumit dengan Israel dan Palestina. Apalagi kita juga melihat kan dengan kasus yang kasusnya surat gugatan Putin, kita yang kasusnya Putin itu dari 2023 saat kalau nggak salah Maret 2023 yang udah disampaikan sama Syabila, itu sekarang umurnya udah 1 tahun lebih dan sekarang konfliknya masih berlanjut atau tidak, dan sepertinya pengaruhnya dari perintah penangkapan tersebut konfliknya masih berjalan seperti itu. Jadi ada banyak sekali unsur yang harus dipertimbangkan. Jadi itu dari apa Syabila. Oke, thank you Tawal. Sebenarnya aku juga setuju ya, karena lagi-lagi aku tadi mention bahwa ICC ini kan sebenarnya nggak punya kekuatan polisi sendiri ya. Jadi dia tuh bergantung ke negara-negara untuk menangkap dan menyerahkan tersangka. Nah, dari situ aja tuh udah jadi kelemahan ICC. Karena misal dari kasus yang Putin sama Netanyahu udah nih, ICC udah ngeluarin surat perintah penangkapan. Ya udah mereka bisa apa gitu. Dan itu kan ICC masih perlu bantuan dari negara-negara lain untuk menangkap pemimpin-pemimpin negara ini. Dan kalau kayak gitu juga kayaknya nggak mungkin deh. Misal kayak tiba-tiba datang gitu ngetok gitu rumah Netanyahu menangkap, kan nggak mungkin sesimpel itu ya, jadi emang rumit. Dan ini ada dari Ahya untuk penyelesaian konflik atau sampai nangkep beneran sih kayaknya sulit sih, atau bahkan hampir nggak mungkin. Tapi kalau untuk framing persepsi dan pandangan masyarakat global tuh berpengaruh banget, jadi banyak yang makin aware dan tahu siapa yang emang bener emang salah. Ya aku juga setuju karena uh, lagi-lagi
ICC ini emang kan track recordnya juga belum ada yang berhasil ya untuk menyelesaikan suatu konflik atau perang. Jadi emang sulit dan dari yurisdiksinya aja itu juga sebenarnya masih lemah. Jadi yurisdiksinya masih tinggian yurisdiksi negara gitu. Tapi kalau untuk framing persepsi dan pandangan masyarakat global emang berpengaruh. Yap, itu benar banget. Makanya kalau sekarang kan lagi booming All Eyes on Rafah ya. Itu emang berpengaruh banget buat bikin masyarakat global tuh aware. Bahkan kalau misal kita nggak bisa campaign ini emang sebenarnya kalau dilihat emang mungkin nggak terlalu berpengaruh karena bagaimanapun eh, legitimasi yang bisa punya hak untuk bertindak itu negara. Tapi setidaknya kita bisa melakukan mungkin dari boykot ya itu kan berpengaruh ke ekonomi dan gimana pun tentunya ekonomi negara negara tuh sangat bergantung pada kekuatan ekonomi juga. Jadi kalau kita nggak bisa melakukan suatu hal yang besar gitu, at least ya kita bisa meningkatkan awareness gitu loh ke masyarakat tuh. Kalau dari yang lain ada yang mau memberikan tanggapan lagi, silakan. Oke, Kak Yuna, silahkan. Saya kira ini pembahasan yang menarik ya. Saya tidak mengatakan bahwa kita harus menyerah dengan keadaan, gitu. Tetapi kan kita juga perlu mengingat bahwa realitas politik internasional sejak 1930-an, berdekade-dekade lamanya, bukan hanya 1 tahun, 2 tahun. Ini menunjukkan bahwa mekanisme pada institusi internasional apapun tidak akan pernah benar-benar berhasil ya ketika kepentingan ini berbenturan dengan eh, great powers ya, misalnya seperti Amerika. Bahkan ketika Amerika berada dalam posisi yang menguntungkan, hostile countries-nya, negara-negara lawannya itu dihadapkan dengan eh, surat penangkapan ICC, misalnya Rusia, Amerika sendiri bahkan juga tidak dapat melakukan apapun ya. Dan sehubungan dengan hal tersebut, ada hal yang sering kali dikritik juga, terutama juga terkait dengan hak veto. Sekarang juga dunia internasional mempertanyakan ya, memang fungsinya hak veto untuk apa kalau begitu. Dan kita juga tidak boleh yang namanya melupakan konteks historis ya, terutama ketika berakhirnya Perang Dunia II, itu sistem internasional memang didesain atas ketakutan para pemenang Perang Dunia II bahwa sewaktu-waktu mungkin saja ada kekuatan-kekuatan yang lain yang dunia internasional itu menjadi tidak stabil. Nah, pada saat itu kan distribusi kekuasaan atas sistem internasional itu memang hanya didistribusikan pada pemenang perang dan mereka juga tidak memperkirakan bahwa Amerika kemudian juga akan eh, berada dalam posisi yang berseberangan ya dengan Rusia ataupun dengan China karena pada saat itu kan mereka bergabung yang namanya dengan sekutu ya. Ini juga perlu dipahami dan tentunya kalau di era modern sekarang, era kontemporer, para pakar juga mulai membicarakan wacana terkait dengan reformasi hak veto, termasuk juga dengan ICC, karena bukan secara bukan kemudian menyerah kepada keadaan ya, karena faktor-faktor ini kan dapat diukur secara ilmiah juga, secara konkret juga dapat diukur, misalnya bahwa ICC kan juga tidak memiliki mekanisme yang jelas terkait bagaimana mereka akan membawa orang yang dituju begitu. Selain memang hanya mengandalkan pada negara-negara anggota, terutama mereka yang meratifikasi. Dan beberapa juga berpendapat ada yang mengusulkan mengapa kemudian ICC tidak membentuk yang namanya mekanisme semacam Interpol, tetapi dengan kekuatan yang lebih besar begitu, tidak hanya bergantung pada masalah yurisdiksi domestik, tapi juga kemampuan mereka untuk mengadili secara langsung. Itu kan juga kalau tidak dipromosikan oleh Great House itu susah ya. Jadi solusi secara high politik memang sangat sulit ya. Tetapi ini juga menimbulkan pertanyaan mungkin dari teman-teman yang backgroundnya lebih concern pada yang namanya civil society, apakah memang ada solusi yang berkontribusi lebih substansial ya ketimbang dari sekedar surat penangkapan ini yang menurut saya ini hanyalah sebatas referensi.
Oke, thank you Kak Yunas. Kalau menurut aku, dari aku pribadi sih, buat solusi, jujur aku belum kepikiran karena ya gimana pun, bahkan bisa dilihat dari reaksi Amerika ke yang perbandingan dari penangkapan Netanyahu dan Putin aja itu tuh udah kelihatan banget bahwa reaksinya itu berdasarkan ada kepentingan Amerika gitu di baliknya. Kayak bisa dilihat hubungan Amerika ke Rusia itu kan emang buruk. Meanwhile ke Amerika ke Israel kan emang itu dua sekutu yang terdekat gitu ya. Nah itu aja gimana pun apa ya, ya karena ini juga nggak ada lembaga yang posisinya itu lebih tinggi dari negara gitu. Jadi walaupun dari ICC atau lembaga internasional udah mengeluarkan mandat, gimana pun yurisdiksi negara tuh masih lebih tinggi gitu. Terus dari aku itu sih. Mungkin yang lain ada yang ingin menyampaikan pendapat dari Rahayu mungkin kalau ada. Oke, mungkin dari Tawang. Silakan. Oke, masih Syabila. Nah, untuk terkait yang dikatakan sama Kak Yunas itu menarik banget, apalagi terkait bahwa ini yang berkaitan dengan masalah yang juga dari 1930-an, seperti itu. Kita bisa bikin perbedaan yang sangat jelas ya terkait ICC dan juga misalnya Nuremberg dan juga Tokyo Tribunal itu. Nah, kita bisa lihat misalnya dari seberapa suksesnya Nuremberg dan juga Tokyo Tribunal, di mana mereka punya jurisdiksi yang sangat kuat, dan itu sebenarnya mereka punya orang yang melakukan kejahatan, mereka langsung diadili, mereka langsung diberi hukuman, dan udah itu prosesnya yang sangat simpel dan sangat mudah dan sangat lancar dibanding ICC yang di zaman sekarang uh, harus mengikuti geopolitik yang negara yang sangat rumit. Dan itu sebenarnya dan Nuremberg dan Tokyo Tribunal sangat berhasil karena itu mempunyai jurisdiksi yang sangat kuat, bahwa yang negara-negara yang menang sebenarnya punya jurisdiksi yang tidak bisa dibandingi dan tidak bisa dilawan, karena siapa yang mau melawan jurisdiksi US dan juga Uni Soviet kan waktu itu. Dan itu juga yang disampaikan sama Kak Yunas bahwa mereka dulu sangat teman-temanan dibanding sekarang, mereka itu sangat bertentangan dengan satu sama lain. Ya, jadi ini juga melihat bahwa kalau dari perspektif aku, bahwa dulunya ada suatu mahkamah internasional seperti Nuremberg dan Tokyo Tribunal, dan saat dibandingkan dengan ICC itu malah jurisdiksinya semakin melemah, bisa dibilang seperti itu. Dan mungkin dulu bisa dibilang juga bahwa dulu sangat sukses karena para negara yang berkuasa itu saling bekerja sama sih untuk menentukan, untuk memperlancarkan proses-proses pengadilan tersebut. Jadi itu dari aku sih. Coba sih. Oke, mungkin ini dari Kak Yunas lagi. Beberapa tahun terakhir dinamika dalam sistem internasional telah berulang-ulang membantah ide-ide liberalisme soal keamanan dan perdamaian. Itu benar sih. Beberapa tahun terakhir dinamika dalam sistem internasional telah berulang kali membantah ide-ide liberal soal keamanan dan perdamaian. Kalau misalnya kita dibandingin seperti yang lalu, misalnya US yang dulu sangat takut untuk mengadili orang-orang yang melakukan kejahatan internasional, tapi sekarang malah berpendapat, misalnya menunjukkan sisi hipokritnya dengan mencekam Putin, tapi malah membantah gugatan ICC dan malah membantu berada di sisinya Netanyahu. Itu menunjukkan suatu sisi yang penting. Oke, dari Syabila. Oke, thank you Tawang. Iya, aku setuju banget sih, emang dari reaksi US ini kelihatan banget hipokritnya. Bahkan kalau nggak salah aku juga pernah dengar bahwa US tuh mengklaim dirinya sebagai polisi dunia gitu. Tapi nyatanya dari dua kasus ini tuh reaksinya bisa berbeda gitu. Kayak satu
mendukung karena itu berkaitan dengan geopolitiknya lah. Dan satu lagi malah menolak karena itu juga negara yang bersangkutan atau Israel tuh bener-bener jadi sekutu dan emang lobby Yahudi di Amerika kan cukup besar ya. Jadi ya Israel juga maaf, US juga nggak bisa menolak gitu, nggak bisa untuk nggak membantu. Mungkin dari yang lain ada tanggapan, silakan kalau ada dari Kak Afila mungkin kalau bisa. Oke, thank you. Nggak apa-apa, Kak. Oke, mungkin dari Kak Rashid dulu, silakan. Aku dulu atau Rahayu dulu nih? Tadi Rahayu udah resen, gak apa-apa Rahayu dulu boleh. Mau Mas Rasid dulu juga nggak apa-apa, Mas. Ya oke, udah oke. Dulu ya, aku nggak usah on cam lah. Jadi apa yang aku tangkap sejauh ini adalah bahwa ketika kita membicarakan tentang institusi internasional ya ternyata ya kembali lagi bahwa pada implementasinya itu masih utopis. Jadi kritik-kritik yang disampaikan kepada apa ya namanya basis liberalisme itu memang pada kenyataannya terjadi ya. Selama ini apa yang mereka sampaikan, ide-ide mereka itu ternyata memang susah sekali untuk direalisasikan karena bagaimanapun juga negara-negara besar atau great powers itu memiliki kepentingan yang mana mereka itu eh, apa ya karena mereka besar jadi mudah sekali untuk mendapatkan kepentingan mereka gitu ya. Nah, betul sekali tadi terkait dengan hak veto, ya kita tahu isu Netanyahu ini kan mesti sudah dibawa kepada forum internasional di PBB gitu ya. Sekali negara-negara yang mencoba untuk mengusulkan beberapa solusi gitu, bahkan sekecil maksudnya apa ya, nggak sebrutal itulah seperti hanya mengusulkan gencatan senjata itu pun susahnya minta ampun gitu. Artinya apa? Artinya kalau ternyata PBB ataupun forum apa ya forum internasional itu masih utopis dan mereka malah jauh dari kata moralitas gitu Pak. Saya melihat konflik ini tuh semacam sudah tidak masuk akal gitu, non make apa ya doesn't make sense gitu ya. Kenapa ada suatu pembantaian tetap dibiarkan saja gitu? Artinya eh, institusi internasional tuh nggak ada gunanya gitulah. Nah kemudian apa yang menjadi apa ya apa yang harus bisa dilakukan gitu? Mungkin kalau misal tadi ada pendapat atau mention dari Yunus itu tentang background dari civil society ya. Ya memang yang bisa dilakukan oleh masyarakat dunia adalah kita mengumpulkan semangat baru ataupun semacam perjuangan bersama gitulah untuk bagaimana caranya kita itu kontra dengan apa yang dilakukan oleh Netanyahu ini. Nah, itu ya seperti yang bisa kita lakukan pada umumnya ya. Selain keluar-keluar di media sosial, kita juga bisa melakukan pemboikotan. Nah, itu kan eh, mungkin ada pengaruhnya gitu. Tetapi kembali lagi ya, bahwa apa yang kita lakukan pun sebenarnya belum cukup loh. Maksudnya kayak, ya oke, kita jutaan gitu, puluhan juta, kita tahu sendiri banyak sekali yang pro-Palestina gitu ya, bahkan demo di mana-mana terjadi. Tetapi mengapa gerakan sosial seperti itu belum mampu untuk menghentikan konflik ya karena memang eh, konflik itu rumit ya. Jadi semacam gimana ya? Memang sesulit itulah untuk menghentikan konflik semacam ini. Nah makanya apa ya? Mereka tuh kayak negara besar Amerika terus Israel itu berani untuk melakukan hal yang tidak wajar itu. Contoh seperti inilah. Genosida. Kenapa kok mereka berani sekali? Karena mereka sudah memperhitungkan gitu konsekuensinya seperti apa. Mereka tahu kalau mereka melakukan itu tuh paling dapat ancaman ini.
paling PBB nggak bisa intervensi, paling cuma dapat pemboikotan yang mana itu nggak ngaruh ke Israel mungkin gitu ya, karena itu sudah ada hitungannya sama mereka, jadi mereka berani untuk terus melakukan hal yang tidak wajar gitu kan, dan itu membuat dunia ini semakin rusak sebenarnya. Jadi apa solusinya? Jadi aku masih belum menemukan yang pertama gimana kita sebagai mahasiswa yang seperti ini aja ya, maksudnya tentu masih perlu belajar gitu kan. Orang yang di atas sana juga masih belum bisa menemukan ide yang tepat, apalagi kita yang maksudnya ini sebagai bahan diskusi aja sih, kira-kira apa sih yang bisa menjadi penyelesaian terbaik buat masalah seperti ini. Kan kita bisa belajar dari pengalaman. Tidak ada yang tahu ketika suatu saat nanti mungkin suatu saat hal seperti ini bisa terjadi lagi, kan nggak ada yang tahu ya. Jadi kita bisa belajar dari sini kira-kira apa yang menjadi sulit sekali permasalahan seperti ini tuh diselesaikan. Ini bisa menjadi evaluasi aja sih buat ke depannya gitu. Kan ya memang kita tidak mengharapkan sesuatu ini terjadi lagi ya, tapi ya tidak tahu. Sekali lagi kita tuh manusia penuh dengan ya nafsu lah dan apa segala macam, sehingga uh, semua tuh bisa terjadi karena ulah manusia itu sendiri. Jadi dari aku mungkin itu aja sih, teman-teman. Monggo dilanjut. Oke, thank you Kak Rashid. Kalau terkait civil society, sebenarnya kalau ngomong gerakan Free Palestine di Amerika aja kan sebenarnya udah masif banget ya. Tapi nyatanya ya itu nggak bisa merubah stance US gitu. Karena lagi-lagi kalau menurut aku, ya yang punya legitimasi untuk bertindak itu tetap negara. Mungkin ya tetaplah dari civil society atau masyarakatnya itu harus ada upaya untuk spread awareness gitu. Mungkin selanjutnya dari Kak Yunas bisa tanggapi, silakan. Saya punya unpopular opinion sebenarnya. Ini juga terkait dengan apakah memang tidak ada jalan keluar. Saya melihat bahwa harapan itu akan selalu ada ya. Kalau memang tidak bisa diatasi dari luar, dari oleh negara lain, oleh institusi internasional, itu ya oleh rakyat di dalam negeri Israel itu sendiri sebenarnya. Dan Netanyahu itu bukan satu dua kali protes ya. Pertama kali diprotes kalau tidak salah tuh soal rencana dia yang ingin merubah eh, konstitusi untuk menguatkan pemerintahannya, itu juga diprotes besar-besaran. Dan saya tidak melihat ini adalah suatu hal yang baik ya, tetapi kalau kita melihat bahwa Israel adalah memang demokratis, tentunya ada harapan bahwa masyarakat di sana juga merasakan ya kegagalan rezim seorang Netanyahu, dan mungkin apabila Netanyahu itu tidak dapat eh, memberikan kondisi yang baik untuk keamanan warga Israel, ini juga tentunya akan ada harapan baru, terutama transisi pemerintah Israel itu sendiri ya. Dan kalau kita bandingkan dengan rezim sebelumnya, itu cenderung jauh lebih buruk ya. Kalau sebelumnya kita kan bisa melihat Israel bisa normalisasi dengan Qatar, normalisasi dengan Uni Emirat Arab, dengan negara Arab lainnya. Dan cita-cita Hamas untuk istilahnya menghilangkan identitas Israel itu kan tidak mungkin juga ya. Dan percaya atau tidak percaya, sebenarnya Netanyahu dan orang-orang sayap kanan di Israel itu sangat menyukai ketika Hamas menjadi sangat kuat. Dan ini juga sekedar informasi, Israel tuh bisa saja membuat Hamas lenyap ya, dan punah, mereka tidak akan kekuatan finansial apapun. Dan Israel tuh membiarkan Qatar mendonorkan 1,4 miliar dolar, itu bukan uang yang kecil ya, sangat besar untuk membangun sebuah eh, organisasi menjadi sangat kuat. Dan ini juga alasan mengapa kemudian Palestina tidak pernah benar-benar siap dengan otoritasnya. Mereka berusaha untuk membuat dua kekuatan besar yang punya visi yang berbeda, sehingga cara yang sebenarnya dapat mengakhiri dan menciptakan yang namanya two-state solution itu kan adalah Palestina harus mempunyai
otoritas yang siap ya. Dan ini tidak mungkin kalau setiap harinya antara Fatah dan Hamas itu tidak sinkron. Dan ini juga sesuatu yang sebenarnya dinikmati oleh Israel. Dan di saat yang bersamaan ini juga istilahnya meledak di muka mereka juga karena akhirnya mereka sendiri yang harus mengatasi Hamas. Dan saya tidak masuk untuk anti Hamas, tapi saya melihat bahwa perannya memang ada di Hamas. Kita harus melihat Hamas itu eh, sejalan dengan eh, Fatah ataupun mendukung konsep two state solution ini akan berakhir dengan damai, itu juga perlu dicoba ya. Ya, perlu memberikan ruang untuk Hamas. Memang selalu menegaskan bahwa kami tidak sepakat dengan konsep two state solution. Oke, thank you banget Kak Yunas buat insight dan opininya. Kalau terkait misal, ya mungkin dari yang aku tangkap lebih positif aja kalau dari negara lain itu nggak bisa bantu untuk menyelesaikan konflik ini, mungkin dari Israel bisa, karena ya memang aku setuju sih. Gimana pun kalau dilihat-lihat transisi politik dari beberapa negara emang itu dari beberapa negara itu kan emang biasanya mulai dari rakyat ya. Nah, itu nggak menutup kemungkinan bahwa itu nggak terjadi gitu di Israel. Mungkin ya segitu dulu, kalau kita akan kasih satu kesempatan lagi kalau ada yang mau memberikan tanggapan. Mungkin tadi dari Rahayu sempat raise hand. Oke. Ya, makasih Sabila sebelumnya. Sebenarnya aku ini sih, kan tadi aku udah ngedengerin semuanya ya. Salah satu, awalnya tuh aku kira salah satu apa namanya parameter keberhasilan penyelesaian konflik oleh ICC itu tergantung gimana negaranya. Misalkan Israel beraliansi dengan Amerika, which is Amerika punya power di dunia internasional, jadi sangat susah untuk bisa menangkap Perdana Menterinya dan juga sangat susah untuk bisa menyelesaikan konflik itu. Tapi ternyata tadi aku baca lagi, kalau misalkan aku ingat lagi, ada salah satu konflik yang di Sudan tahun 2005 ya. Nah itu kan berarti menunjukkan bahwa memang tidak apa parameter keberhasilan penyelesaian konflik itu bukan cuma gara-gara negara, karena negara yang tidak punya power sebesar itu di dunia internasional juga sangat sulit dan belum selesai sampai sekarang penyelesaiannya. Mungkin aku juga mau tanya juga sama teman-teman, misalkan bisa nggak kasih contoh nih salah satu konflik yang memang diselesaikan oleh ICC. Berarti hal itu negara itu mendukung ICC untuk bisa menyelesaikan konflik yang terjadi di negaranya. Nah mungkin hal itu juga bisa menjadi perbandingan buat kita. Kan tadi kita sudah melakukan perbandingan gimana ICC gagal ya menyelesaikan konflik di negara lain. Nah mungkin kalau misalkan yang berhasil, gimana nih bisa kita lihat alasan utamanya gimana konflik itu bisa terselesaikan, dan juga mungkin bisa jadi perbandingan antara yang berhasil dan enggak. Gitu sih dari aku. Terima kasih. Oke, thank you Rahayu. Kalau terkait yang berhasil, sejauh sepemahaman aku sih ya dari penanganan ICC ini belum ada. Karena lagi-lagi tadi aku sempat mention bahwa ICC itu nggak punya apa ya kekuatan polisi sendiri itu untuk menangkap apa ya tersangka gitu sebutannya. Lagi-lagi ICC ini butuh bantuan dari negara lain, buat menangkap tersangka dari surat perintah yang telah dikeluarkan oleh ICC gitu. Mungkin dari Tawang kalau ada tambahan, silakan. Oke, terima kasih terkait pertanyaan uniknya ya. Mungkin untuk menjawab itu, Syabila benar sih. Menurut aku belum ada juga kasus yang misalnya setinggi selevel setidaknya seperti Netanyahu dan juga Putin, di mana itu udah pernah terselesaikan. Tapi dengan gitu, aku juga mau nambahin kalau misalnya ICC udah pernah menyelesaikan kasus, tapi tidak selevel Putin atau Netanyahu, ya udah jelas ya. Tapi nggak maksud aku dari itu bahwa mereka menyelesaikan kasus-kasus ini terkait orang yang melakukan kejahatan internasional, tapi mereka bukan yang kepala negara. Mereka bukan yang memiliki posisi tinggi dalam suatu negara, bukan kayak presiden atau wakil presiden atau diplomat seperti itu. Biasanya kasus-kasus yang ditangani oleh ICC dan juga mereka selesaikan
Ini tuh mereka orang yang seperti warlord gitu misalnya, aku lupa bahasa Indonesia, kayak suatu jenderal dalam suatu perang saudara di negara Afrika. Kebanyakan nih kasus-kasus yang sudah ditangani oleh ICC itu dalam benua Afrika, dan mereka menangani terkait jenderal-jenderal yang ada misalnya misalnya dalam Kongo, negara Kongo itu yang sedang mengalami perang saudara. Lalu ada jenderal-jenderal yang melakukan kejahatan internasional, lalu mereka ya mungkin bukan secara lebih lancar dan gampang menyelesaikan kasus itu, tapi mereka menyelesaikan kasus itu. Mereka beri hukuman atas kejahatan-kejahatannya. Dan menurutku mereka, karena kenapa kok dalam jenderal-jenderal ini mereka bisa menyelesaikannya dengan lancar, itu tuh karena mereka tidak ada, karena mereka untuk prosesnya itu mereka tidak selalu rumit. Misalnya kalau misalnya posisi mereka seperti kepala negara. Pertama, kalau misalnya mereka suatu jenderal, mereka nggak akan punya influence yang secara besar di mana para negara-negara itu bisa menolak atau mereka menolak surat penangkapan. Kalau misalnya ini yang salah satu kasus yang aku lihat ya, misalnya Bemba Gombo, dia adalah pemimpin militer di negara Kongo, dan dia itu dikasih surat penangkapan. Nggak ada yang misalnya terlalu kayak misalnya nggak ada yang memiliki reaksi layaknya US terhadap Netanyahu. Nggak ada misalnya mereka bahwa Gombo ini sedang melakukan tindakan self defense, atau misalnya tidak sedang melakukan pemberantasan teroris. Pastinya karena Gombo itu melakukan suatu jenderal, dan juga dia diberi surat penangkapan, dia secara prosesnya menjadi lebih gampang, dan makanya kasus-kasus tersebut bisa diadili. Jadi menurut aku seperti itu. Oke, thank you Tawang. Iya benar, mungkin apa ya, kalau kenapa nggak ada kasus yang setara, mungkin selevel dengan Netanyahu sama Putin yang terselesaikan ini, karena lagi-lagi pemimpin negara itu kan emang punya kekebalan diplomatik ya. Tapi kalau mungkin penanganan kasus oleh ICC terhadap kayak mungkin tokoh istilahnya dalam lingkup nasional ya, tokoh nasional gitu, itu masih bisa karena ya mereka masih punya power gitu buat menangkap tokoh-tokoh tersebut. Mungkin segitu dulu karena kita juga ada keterbatasan waktu, bisa di next tolong. Thank you teman-teman diskusinya. Jadi di sini aku mau nyampein kesimpulannya emang bahwa eh, tindakan ICC atau surat penangkapan terhadap Putin dan Netanyahu ini emang menyoroti tantangan dalam penegakan hukum internasional, termasuk di dalamnya legitimasi dan efektivitas ICC yang sering dipertanyakan. Karena seperti yang aku dan Tahu sudah mention tadi bahwa yurisdiksi ICC itu di atasnya tetap masih ada yurisdiksi negara, dan ICC nggak punya power atau nggak punya polisi sendiri untuk menangkap tersangka atau pemimpin negara yang terlibat gitu. Dan dari reaksi Amerika Serikat terhadap surat penangkapan ke Putin maupun Netanyahu itu tuh, dari perbedaan tersebut sebenarnya menggambarkan bahwa biasanya dukungan negara terhadap keputusan lembaga internasional emang biasanya diikuti oleh kepentingan-kepentingan nasional di dalamnya gitu. Mungkin sekian diskusi dari aku, dari Sabila dan Tawang. Mungkin sebelum kita tutup bisa dokumentasi terlebih dahulu. Tes. Ayo, on cam Halo teman-teman. guys, on cam guys. Pakai mukena, pakai selimut. Untuk dokumentasinya aku serahkan ke Ahya. Aduh, aduh. Oke. Ayo, on cam. Yuk, yang lain yuk, on cam yuk. Anjay, Adam. On cam. Baru dikit banget nih yang on cam. Ayo, gitu.
Ekovisitasi. Kok apa? Oke, ayo, on game. Rahayu, Zafran, Maul, Kafila, Nabila. Oh, Nabila ada 2, Nabila 1. Sabrina, Amanda, Zafran, on game. Oke, kita coba sekali dulu ya. 2, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15. Oke, 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Last terakhir. Gaya apa ya? Ini. 3, 2, 1. Oke, aku kembalikan ke Sabila buat penutup. Oke, thank you Ahya, Igaya Aren semua. Ya sebelumnya makasih ya teman-teman udah datang ke Bincang Kopi bulan ini dan terima kasih atas diskusi yang menariknya juga. Eh, saya Sabila dan Tawang juga mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam diskusi kali ini. Terima kasih, sampai jumpa di Bincang Kopi bulan depan dengan staf yang lain. Terima kasih.